Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Anastasia Brilianti. Kali ini dalam bincang Solo Grid Sale 2022 bersama dengan Bank Indonesia. Dan seperti biasanya saya tidak sendiri karena saya sudah menghadirkan satu narasumber dari Bank Indonesia. Tapi saya akan menceritakan sedikit tema apa yang akan saya bawakan pada hari ini sebelum nanti saya akan mengenalkan narasumber saya. Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar. Dan UMKM Indonesia saat ini perlu mengembangkan pola pikir baru dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menjadikan usahanya digital sekaligus global. Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnis, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat, di antaranya adalah mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, kemudian meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya khususnya biaya pemasaran, logistik, dan pengiriman. Nah, kali ini sudah hadir bersama dengan saya sebagai analis fungsi pengembangan UMKM Bank Indonesia Solo. Sudah hadir Mbak Yuni Herlina. Hai Halo, Mbak Anes, Yuni. gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mbak Yuni gimana? Alhamdulillah Segar sehat Mbak sekali ya, Anes. segar sekali. Terutama setelah pandemi ya Mbak Anes. Terutama betul setelah dengan ada pandemi. pelonggaran-pelonggaran. Betul, kita harus dalam kondisi sehat Siap. tentunya. Baik, Mbak Yuni Herlina yang kali ini akan membahas tentang digitalisasi UMKM, kunci UMKM berdaya saing global. Seperti apa tantangannya, kita akan segera cari tahu ya. Baik, Mbak Yuni, ini menarik kalau kita bicara tentang UMKM, merupakan salah satu dunia yang kemarin sempat digadang-gadang pada masa pandemi, sempat terpuruk, sempat jatuh. Dan kalau kita bicara tentang kebangkitan setelah pandemi, kondisi UMKM yang ada di Kota Solo seperti apa? Oke Mbak Anes, hai pemirsa, kayak kita siaran aja. Betul ini siaran, kita Emang betul siaran. Iya. Oke, Bagaimana, kalau Mbak bicara tentang UMKM kan memang UMKM ini sekarang kayak makhluk seksi gitu Iya. ya, rame-rame mengeroyok ke situ. Trending juga. Iya, trending juga, semua kementerian menggarap UMKM termasuk Bank Indonesia. Mengapa sih Bank Indonesia masuk ke UMKM? Mungkin bertanya-tanya ya, Bank Indonesia kok ngurusin UMKM gitu ya istilahnya. Kalau di kami memang ada fungsi khusus ya, kalau kayak saya itu di fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusi dan syariah. Nah, itu memang nanti tujuan akhirnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia. Kebijakan utama Bank Indonesia kan utamanya untuk pengendalian harga ya, pengendalian harga dari sisi barang dan jasa itu inflasi, dan dari sisi nilai tukar itu kurs. Nah, kalau UMKM di Solo sendiri nih, kalau di kami kan itu 1 kota 6 kabupaten ya Mbak Agnes, itu di Kota Solo, kemudian 6 kabupaten lainnya itu memang kemarin pas waktu pandemi menghantam itu memang sangat terdampak sekali. Iya. Cuma memang itu tergantung dari sektornya Nji, itu seberapa jauh sih efeknya. Itu kayak di sektor craft dan fashion itu sangat terdampak dalam banget. Itu betul. kayak UMKM kita yang batik itu utamanya itu banyak yang merumahkan pegawainya. Kalaupun itu tetap mempekerjakan, itu pasti istilahnya ada shiftingnya. Betul. Jadi misalnya seminggu digilir masuknya seperti itu, karena memang kalau batik itu kan sangat berhubungan erat dengan kunjungan wisatawan juga, baik domestik maupun luar negeri. Jadi waktu ada pembatasan mobilitas, ada PSBB, kemudian ada lockdown, dari luar negeri nggak bisa masuk Indonesia, dari Indonesia sendiri termasuk Solo Raya kan ada PSBB-nya juga, itu kan otomatis stuck ya, tidak ada omset, karena tidak ada batik itu kan juga dipakai buat seragam juga, untuk kondangan, untuk nikahan. Nah itu sempat terhenti, dan itu sangat dalam sekali, bisa 80-70% itu turunnya, sehingga banyak yang dirumahkan. Itu untuk yang sektor fashion. Craft juga sama, karena craft itu terkait dengan mostly kan untuk oleh-oleh ya, kayak souvenir-souvenir. Kita misalnya aku pergi ke Bandung gitu kan, pasti nyari souvenir. Nah itu juga sangat terdampak hingga ada yang merumahkan sebagian besar dan bukan pegawainya. kebutuhan khusus ya kalau untuk craft ya. Kita kan bicara kalau misalnya kemarin pandemi yang paling penting kan adalah sandang pangan papan. Ya benar. Nah, jadi kalau Mbak Yuni bilang craft ternyata terdampak banget,
betul ya ternyata ya. Iya, karena itu PSBB, orang tidak bisa kemana-mana, tidak iya. bisa memberikan oleh-oleh, istilahnya jalan-jalan. Nah, untuk sektor food nih, Mbak Anes, kalau sektor food juga terdampak, tapi masih tahap yang bisa diminimalisir. Karena kan dengan adanya digitalisasi, UMKM yang food ini kan banyak tumbuh ya, karena kan orang diem di rumah, mereka butuh basic needs-nya ya, betul. seperti istilahnya makanan makanan dan betul. utamanya makanan yang basic, sehat. betul Itu kan sekali. pasti dikejar, orang nggak bisa keluar rumah, akhirnya pesannya online. Nah, untuk sektor food ini mereka istilahnya bisa berkreasi dan berinovasi. Jadi meskipun terdampak, tapi masih dalam tahap yang bisa ditoleransi. Betul. Contohnya sekolah-sekolah itu kan ada kantinnya ya, Mbak Anes. Itu kan selama PSBB itu kan sama sekali stuck, mereka tidak bisa berjualan. Akhirnya kan mereka beralih untuk berjualan online melalui GrabFood. Sebut merek enggak apa-apa ya, GrabFood, GoFood, seperti itu. Betul. Kemudian untuk satu lagi, kalau di kami itu kan kita juga mendorong UMKM ekspor, Mbak Agnes. Nah, kalau UMKM ekspor itu kendalanya adalah di bidang logistik, karena kontainernya itu terbatas, karena kan banyak negara melakukan lockdown, terutama Eropa. Iya, nah itu nyari kontainer itu setengah mati, apalagi yang punya spesifikasi khusus. Kita ada UMKM namanya itu Perkumpulan Petani Organik Wonoagung Wonogiri. Nah itu sebelum pandemi itu ekspornya besar tuh, Mbak Agnes, bisa 2 kontainer atau 3 kontainer sebulan. Tapi pada saat pandemi hit, itu kan awal 2020 ya, kita lockdown itu kan Maret 2020. Nah, itu mulai terjadi kesulitan kontainer. Akhirnya kan stoknya menumpuk ya. Menumpuk. Itu kesulitan untuk UMKM ekspor. Jadi masalah logistik karena pembatasan-pembatasan tadi. Baik. Itu sih kondisi UMKM di Solo Raya. Terutama pada saat pandemi ya. Tapi tadi sempat Mbak Yuni mengatakan bahwa tidak semua UMKM ternyata jatuh pada saat masa pandemi. Nah, ini yang pada saat itu masih eksis yang UMKM jenis apa Mbak Yuni? Tipe apa? Kalau jenisnya mungkin hampir semua sektor itu ada ya Mbak. Itu tergantung, kalau kita amatin berdasarkan hasil kita ngobrol dengan UMKM, pengamatan kita, identifikasi kita, itu utamanya UMKM yang dia punya mindset digital. Karena kan mau nggak mau. Ini yang penting ya, bahwa ternyata justru bertahan pada saat masa in disguise. Karena kan dengan adanya pandemi, orang stay di rumah pasti mainannya gadget ya Mbak. Kita tergantung banget dengan networking dengan internet ya. Jadi mau nggak mau akselerasi adopsi digital itu luar biasa sekali. UMKM yang dulunya maksudnya gaptek ya, nggak mau belajar, akhirnya terpaksa. Mau tidak mau dia harus belajar terpaksa. Gitu ya. Nah itu yang pertama, itu UMKM yang dia melakukan akselerasi adopsi digital yang cukup pesat, itu yang survive. Yang kedua, yang melakukan inovasi dan kreativitasnya. Karena kalau kita mencari sesuatu itu kan kita pasti butuh sesuatu yang unik ya, Mbak Knes. Sesuatu yang unik dan itu tidak ada di lainnya gitu. Jadi UMKM yang menawarkan suatu produk yang unik dan itu sehat, karena kan kita sekarang semenjak pandemi segala sesuatu pasti butuh yang sehat. Nah itu yang survive. Akselerasi adopsi digital, kemudian inovasi dan kreativitas produk, dan yang ketiga itu adalah networking ya. Networking dengan adanya digitalisasi itu kan semua sekat barrier itu kan hampir nggak ada ya. Maksudnya aku bisa chat dengan orang Malaysia, orang Singapura, dengan siapapun itu bisa. Nah itu sih Mbak yang survive, bertahan ya pada masa contohnya itu. Ini nih Mbak. Ini kan orang-orang nyari produk-produk yang ada konten lokalnya. Kalau orang bule itu sukanya yang ada herb, istilahnya spicy atau rempahnya rempah, kemudian yang gluten free. Ini si Inagiri ini produk dari UMKM di Wonogiri. Nah itu ada produk-produk yang memang disesuaikan dengan pandemi gitu, kayak mereka produksi yang ada rasa yang sehat, gluten free seperti itu, kemudian rasa rempah, ada kayu manis, jahe seperti itu. Dan mereka bisa menyesuaikan. Harus Mbak. Ini merupakan salah satu contoh kecil ya. Nanti kita cari contoh besarnya seperti apa dari Mbak Yuni lagi. Kita balik dulu ke UMKM Mbak Yuni. Kalau kita bicara tentang perkembangan UMKM ya, ada UMKM yang stuck, berkembangnya sedikit demi sedikit. Sebetulnya kalau bicara tentang UMKM itu apa sih yang menjadi masalah utama mereka dalam mengembangkan usaha? Masalah utamanya ya Mbak, kalau mau disebut masalah klasiknya ya Mbak, masalah klasiknya itu yang pertama itu kalau UMKM itu terkendala masalah
kapasitas SDM-nya, baik itu dalam rangka untuk meningkatkan produknya ya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, itu kapasitas SDM Mbak. Di samping dia juga harus memiliki skill untuk membangun jaringan kan ya, kalau kita berjualan kan jaringan itu sangat penting ya. Itu yang pertama kapasitas SDM. Yang kedua itu masalah terkait dengan perizinan Mbak. Kalau kita contohlah kalau food atau produk makanan itu kan minimal harus punya PIRT-nya. Nah, UMKM ini kadang istilahnya karena keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan jejaring, mereka itu untuk ngurusnya itu nggak tahu dan akhirnya ya produknya dipasarkan seadanya, padahal minimal kan harus milikin PIRT. Itu standar minimal, bahwa itu sebagai jaminan bahwa suatu produk makanan itu sehat dan aman untuk dikonsumsi. Setelah itu kan ada BPOM-nya, kemudian ada sertifikat halalnya, seperti itu masalah perizinan. Yang ketiga itu adalah masalah pemasarannya. Karena kan meskipun satu UMKM itu bisa produksi banyak, tapi kalau tidak ada pasarnya siapa yang beli gitu. Maka diperlukan pemasaran. Nah ini kadang UMKM terkendala untuk pemasarannya. Mereka fokus ke produksi, tapi kadang produksi saja, terlewat, tapi memasarkannya bingung. suka terlewat seperti itu. Betul. Jadi ini adalah masalah-masalah klasik yang keempat, dihadapi. Yang keempat terakhir itu ini yang klasiknya ya Mbak. Itu adalah permodalan. Itu kalau UMKM ini berkembang kan pasti butuh modal, butuh modal. Sementara kalau perbankan atau lembaga keuangan lain ingin melakukan investasi dengan memberikan kredit di situ, pasti akan dilihat istilahnya kelengkapan dokumennya. Salah satunya kan adalah laporan keuangan. Meskipun itu bentuknya sederhana kan harus ada istilahnya, walaupun itu manual walaupun manual itu harus ada seperti itu. Nah, UMKM kadang karena sibuk kerja melewatkan ini. Seperti itu. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting ya ternyata. Iya, untuk mencari pemodalan tadi. Paling basic berarti adalah tentang SDM, kemudian izin usaha, link dan juga modal. Ya. Ini menjadi salah satu permasalahan UMKM dalam mengembangkan usaha. Nah, kalau agak sedikit maju nih Mbak Yuni, kita bicara tentang perkembangan di era digital ya, karena sekarang tuh kan semua sudah serba digital. Nah, kalau dari Mbak Yuni sendiri punya pandangan tidak UMKM menghadapi digitalisasi ini bagaimana, khususnya untuk yang ada di Kota Solo? Mau nggak mau harus ngikut ya Mbak, harus menyesuaikan, harus bisa beradaptasi. Kalau tidak kan di zaman apapun kalau kita tidak bisa beradaptasi kan kita akan tertinggal, istilahnya terlindas oleh zaman Mbak. Ini kan pandemi COVID-19 ini kan mendorong akselerasi digital sangat luar biasa sekali. Semua orang sudah terbiasa memegang gadget dan melakukan apapun dari HP ya. Istilahnya kita bisa melakukan transaksi perbankan, transfer, pembayaran bisa dilakukan dari HP. Kita belanja pun pakai HP. Kayak saya sekarang nggak perlu bawa uang. Nggak perlu bawa uang pun. Bingung karena semua sudah dari HP. Iya, lewat gadget. Yang penting HP. Kalau dompet ketinggalan nggak masalah, tapi kalau HP ketinggalan kita nangis Pak. Betul sekali. Seperti itu. Nah, UMKM harus membaca pasar ini karena kan konsumennya berubah ya dengan adanya pandemi. Konsumen ini shifting dari belanja offline menjadi belanja secara daring, secara online. Kemudian dari transaksi yang tunai menjadi transaksi non tunai yang cashless, karena kan kita nggak mau pegang uang yang udah dipegang banyak orang gitu kan Mbak. Makanya secara melakukan transaksinya kita selalu bayar kris, kemudian transfer seperti sekarang kan ada BI Fast, kita juga lewat BI Fast juga karena kan itu menguntungkan konsumen ya, karena dari 6.000 sekarang jadi 2.500 seperti itu. Nah, UMKM harus jeli membaca pasar ini Mbak. Konsumennya berubah perilakunya, maka si UMKM harus menyesuaikan, dia harus mengakselerasi kemampuan digitalnya. Memang tidak mudah sih Mbak, tapi kita punya beberapa binaan yang usianya itu udah 50 ke atas gitu juga, tapi usia itu tidak menentukan mutlak, tidak menjadi alasan. Tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan akselerasi. Jadi sekarang semua harus melek digital termasuk UMKM. Betul. Nah, ini yang menjadi jawaban Bu Yuni ini menjadi jawaban pertanyaan saya nomor 4 sebetulnya. Sudah langsung selesai nih. Sudah dijawab. Kenapa UMKM perlu melakukan digitalisasi? Karena kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak melakukan digitalisasi, mereka akan ketinggalan. Apalagi ini dalam masa Solo Grid Sale 2022 ya, Mbak Yuni, semua masyarakat Kota Solo juga ibarat kata ingin berlomba-lomba berbelanja mendapatkan poin, kemudian di akhir bulan nanti pada tanggal 30 apa 31 Oktober nanti ingin
mendapatkan hadiah tentunya ya. Ini merupakan salah satu peluang untuk masyarakat Kota Solo dan juga UMKM yang ada, karena dalam waktu kurang lebih 1 bulan lebih ini kan BI juga bekerja sama dengan Kadin Surakarta ya untuk pelaksanaan Solo Great Sale 2022. Wah, ini menjadi catatan penting untuk UMKM yang ada di Kota Solo tentunya. Untuk langsung segera melakukan akselerasi yang sudah ditingkatkan lagi ya Mbak Agnes. Betul, baik Mbak Yuni. Kemudian dari Mbak Yuni sendiri punya strategi atau tidak ya untuk mendorong UMKM ini supaya bisa lebih go digital, kemudian juga bisa go global? Ada tips khusus tidak? Tips khususnya kalau saya ngomong instansi dulu Mbak, karena Bank Indonesia kan punya tugas untuk pengembangan UMKM-nya. Betul. Dari permasalahan klasik tadi akhirnya BI memformulasikan strategi. Ya, karena ini kalau kita bicara ini kan berarti permasalahan tadi sudah harus tidak ada. Jadi harus sudah clear dulu. Ya. Seperti jadi apa, Mbak strateginya Yuni? Kalau di Bank Indonesia itu kita menerapkan 3 pilar tuh Mbak, namanya itu kapasitas, kemudian ada korporatisasi, kemudian ada pembiayaan. Nah, untuk kapasitas ini adalah peningkatan kapasitas SDM-nya. Yang tadi menjadi permasalahan klasik tadi ya, terkait pelaporan keuangan, peningkatan skillnya, peningkatan akselerasi digitalnya seperti itu menjadi concern kami. Ada pilar namanya peningkatan kapasitas SDM, karena kita kan juga melakukan pendampingan UMKM yang dia bentuknya kelompok maupun yang bentuknya individu. Nah, kita mendampingin mereka dari hulu ke hilirnya. Kita berikan mereka pelatihan yang disesuaikan dengan apa sih yang mereka butuhkan. Jadi kita kalau memberikan pelatihan itu tidak, ini berarti merupakan salah satu upaya BI ya? Iya, memberikan pelatihan Mbak. Jadi tidak pelatihan itu nggak langsung kita tentukan kamu harus ikut ini ikut itu gitu. Tapi kita diskusi dulu dengan UMKM kita Mbak. Kalian perlu apa sih? Nah, itu yang kita berikan pelatihan. Kebutuhan mereka juga berarti. Tergantung istilahnya asesmen di lapangan, apa yang mereka butuhkan. Nah, kita ada untuk akselerasi adopsi digital ini kita ada pelatihan onboarding UMKM. Itu kita sudah jalankan 3 tahun ini, itu tahunan. Jadi kayak di tahun 2022 ini kita sudah mulai di bulan April itu pendaftaran, kemudian kita mulai berikan pelatihan itu Juni sampai sekarang tuh Mbak. Itu didampingin oleh konsultan yang kita hire, karena kalau kami kan SDM-nya terbatas ya, nggak mungkin sekali mengawal dampingin setiap minggu pergi ke sana. Nah itu kita lakukan kerjasama dengan vendor. Dengan vendor ini yang akan mendampingin UMKM yang lolos dalam UMKM onboarding tadi. Kemarin tuh yang daftar sekitar hampir 270-an Mbak Anes di bulan April. Nah itu kita kurasi hingga cuma menyisakan 30 itu yang ikut sampai sekarang. Nanti itu istilahnya endingnya di bulan Desember. Harapannya nanti dengan pendampingan onboarding ke marketplace dan sosial media ini mereka bisa meningkatkan omsetnya dan mendapatkan jejaring, mereka juga bisa bernetworking dan meningkatkan istilahnya kreativitasnya juga. Itu kayak pelatihan, kemudian bantuan teknis juga kita berikan Mbak Nes, bantuan teknis, kemudian bantuan data. Karena kan kita punya data ya, kita ada link ke BI pusat, mereka ada pelatihan, mereka ada istilahnya pameran. Nah, kita ikut sertakan di situ. Jadi ada beberapa kali UMKM kita ikut pameran ke Dubai, ada yang ke Malaysia. Wah, luar biasa ya. Kemarin Batik ada yang ke Singapura seperti itu. Jadi kita buka juga pameran-pameran untuk peningkatan mereka juga. Kemudian dari kita juga mendorong korporatisasinya. Karena kalau UMKM sendiri itu kan kalau kita sendiri mengangkat batu besar gitu kan kesulitan ya Mbak. Harus bersama-sama. Kita harus membentuk klaster. Istilah mereka nanti akan ada unit usaha. Kalau bergabung itu kan harapannya lebih istilahnya lebih masif dampaknya. Karena kan nanti mereka bisa misalnya ada pesanan dari buyer 300 ton, banyak banget ya, 2 ton gitu ya Mbak. Kalau cuma dikerjakan satu UMKM mungkin kan tidak bisa, tapi jika mereka bergabung masing-masingnya dikasih jatah kan dalam bisa. Satu komunitas itu bisa istilahnya untuk mengatasi masalah keterbatasan kuantitas tadi. Betul. Kemudian kalau perizinan kan juga lebih mudah kalau diurus melalui kelompok ya, seperti itu. Kita mendorong korporatisasi, baik itu lewat klaster, baik itu lewat pembentukan koperasi, baik itu lewat PT ya Mbak. Kita di Wonogiri yang saya ceritakan tadi ada PPOW, itu mereka sudah punya namanya PT BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Namanya itu Petani Pengayom Sejagat. Nah itu sudah bisa melakukan ekspor Mbak, karena kan itu ada PT-nya ya. Jadi kalau antar
agregator dengan PT yang sudah berbadan hukum, sudah harus mempunyai berbadan hukum. legalitas, Betul, legalitas itu lebih mudah. Iya. Itu saat ini sudah mengekspor sampai ke Asia, benua Eropa dan Amerika. Itu sudah berhasil tembus karena ada agregator dari Singapura yang menjembatani mereka seperti itu. Itu mengapa kita dorong untuk korporatisasinya, karena mempermudah dalam berusaha dan permodalan juga. Yang ketiga, pembiayaan. Kita juga melakukan akses pembiayaan dengan perbankan. Jadi kita ada event namanya apa yang diberikan oleh Karya Bank Indonesia? Kreatif Indonesia. Nah, itu salah satunya itu salah ya. satunya itu kita buka udah kita seleksi nih Mbak, UMKM mana yang butuh modal, kita ajukan ke kantor pusat, karena yang handling kakak ini kantor pusat. Nah, nanti dipertemukan dengan perbankan. Kalau sekarang kan masih Zoom ya, jadi dari Sabang sampai Merauke itu ditemukan dalam platform Zoom dengan perbankan kayak BRI, BNI, BPD Jateng, BCA, kemudian ada fintech juga Mbak, karena kita mendorong juga fintech ya, karena itu mempermudah juga ya. Fintech yang telah mendapatkan izin dari OJK nih. Jadi bukan lain dengan pinjol ya Mbak, seperti itu. Nah, itu kita temukan dan beberapa sudah ada yang goal. Selain mengikuti Karya Kreatif Indonesia, kita juga ada ISEF, jadi itu pameran untuk UMKM yang syariah. Itu juga ada business matching dengan perbankan di situ. Kemudian kita lakukan mandiri juga Mbak. Biasanya kita sowan ke, istilahnya bukan sowan ya, kita berkoordinasi dengan bank-bank plat merah, kemudian kita pertemukan dengan klaster kita, mereka butuh modal sekian, kemudian kita pertemukan, diakses oleh perbankan, kalau oke, cair seperti itu. Kemarin itu ada contohnya klaster APMI, APMI itu Asosiasi Bawang Merah Indonesia, cabang Sragen, itu 2 anggotanya berhasil mendapatkan pinjaman gitu, karena kan biasanya perbankan itu difasilitasi oleh Bank Indonesia, ya? Kita cuma fasilitasi bisnis matchingnya, karena kan nanti untuk asesmen itu tergantung banknya. Cuma biasanya kalau itu sudah menjadi klaster binaan Bank Indonesia, biasanya dipercaya oleh perbankan, karena kan kita sudah melakukan filterisasi tadi benar. Untuk UMKM-nya sendiri. Seperti itu Mbak, strategi kami untuk melakukan mendorong agar UMKM itu istilahnya kalau kami naik kelas, istilahnya berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Betul seperti sekali. Itu. Seperti apa yang Mbak Yuni sampaikan, UMKM sempat menjadi bahasan yang seksi, trending, terutama kemarin pada saat masa pandemi ya. Dan saya suka sekali dengan kata-kata kalimat UMKM naik kelas. Dan salah satunya adalah juga karena peran Bank Indonesia tentunya yang melakukan pendampingan, walaupun ternyata ada banyak kendala juga kalau kita bicara tentang UMKM itu memang belum semua bisa tahu tentang digitalisasi. Ini pasti merupakan salah satu tantangan tersendiri. Tapi dari Bank Indonesia, ini Mbak Yuni bisa menjawab tidak? Apakah optimis terkait dengan hal ini? Kalau kita bicara tentang pemerataan digitalisasi untuk UMKM, harus optimis Mbak. Harus optimis. Jadi kita selalu tekankan ke stakeholder kita bahwa kita itu harus menumbuhkan optimisme, termasuk dalam ini yang penting, membuat UMKM ini naik kelas. Kalau di kami naik kelas tuh, naik kelas kelas 1 nang kelas loro atau kelas 3, kelas 4 atau SMP ke SMA gitu ya. Kalau di kami itu istilahnya untuk kriteria naik kelasnya itu bahwa UMKM itu bisa meningkatkan daya saing untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif Mbak. Jadi inklusif itu kan semua ya, tidak menyasar satu golongan tertentu. Jadi semua, baik yang kelas bawah, menengah, atas itu bareng-bareng inklusif. Makanya kita ukuran naik kelasnya seperti itu Mbak. Tantangannya banyak ya. Kalau nggak ada tantangan, kita nanti bisnis as usual ya. Bisnis as usual. Seperti tidak ada greget-gregetnya ya. Tantangannya banyak, terutama UMKM yang berada di kawasan yang infrastruktur untuk jaringannya itu masih minim. Kayak kami itu punya klaster cabai di Kismantoro Mbak. Saya kalau ke sana sinyalnya biar pet. Seperti itu. Jadi memang kendala utama itu kalau untuk mendorong akselerasi digital itu terutama di daerah-daerah yang memang istilahnya infrastruktur komunikasinya itu masih terbatas. Makanya kan pemerintah juga ada program untuk istilahnya menghadirkan internet di wilayah-wilayah terpencil juga nih. Nah itu mungkin bisa sangat membantu karena infrastruktur itu kalau sangat-sangat vital ya. Kalau nggak ada jaringan internet gimana mau melakukan
digitalisasi seperti betul, itu. betul. Jadi memang Infrastruktur. banyak pihak yang harus terlibat Iya. dalam hal ini tentunya ya, Mbak Yang Yuni. kedua mindset, Mbak. Perubahan mindset itu yang agak susah, Mbak. Karena kalau mengubah mindset itu kan butuh waktu ya, nggak Betul. cuma Tidak bisa hitungan instan, bulan, betul. tidak bisa instan. Untungnya istilahnya tadi saya sebut blessing in disguise pandemi tadi. Karena kan itu mempercepat mindsetnya untuk berubah. Karena betul. kalau diem saja, nggak berbuat apa-apa, nggak mau pegang HP, nggak mau jualan lewat sosial media, baik itu lewat Instagram, Ya. kayak WA, kayak WA Blast, itu ya nggak bisa jualan orang. Betul. Orang Ini kayak pepatah orang Jawa bilang ora obah ora mamah iya, ya, betul. seperti itu. Jadi mindsetnya yang harus dirubah kalau misalnya ingin menjadi UMKM yang kira-kira dilirik oleh Bank Indonesia, tentunya harus memiliki beberapa persyaratan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yuni. Iya, dan yang terakhir nih Mbak, inovasi. Ya, ini Seperti penting ternyata. itu inovasi. Kalau tidak berinovasi ya ketinggalan, Mbak. Ketinggalan. Dan Istilahnya, orang juga mungkin akan bosan ya, bosan, Mbak Yuni, benar. ya, dengan hal-hal yang itu aja kalau tidak ada inovasi. Iya. 3 itu sih Mbak. Yang paling penting ya. Yang paling penting. Kalau kita bicara inovasi tadi Mbak Yuni juga sudah sempat sampaikan ada beberapa contoh ternyata yang sudah Iya, dibawa ini hari kita ini. bawa Mungkin khusus. boleh diceritakan yang lain? Dicobain boleh loh Mbak. Nanti habis ini saya bungkus. Kalau yang tadi ada cemilan yang ternyata dilirik oleh pangsa pasar dari luar karena dia gluten mengandung free. Oh ya, gluten free, kemudian juga Mengandung rempah. rempah ya. Ya ini dilirik oleh pangsa pasar luar. Kalau yang lain Mbak Yuni? Yang ini kavatos Mbak. Jadi ini sederhana loh. Ini dari singkong. Oh, singkong. Oke. Sorry. Ya, Kalau singkong itu kan murah ya. Ya. Biasanya kalau di pasar Sekarang mahal, Mbak. Sekarang mahal. Dibandingkan yang dulu. Tapi ini menarik loh. Karena sekarang kan sudah singkong bukan hanya untuk digoreng, bukan hanya untuk direbus aja, tapi ternyata udah bisa, iya, inovasinya jadi chips Mbak. Terus varian rasanya itu ada macam-macam Mbak. Yang ini ada keju. Terus yang itu rumput laut. Sebenarnya ada lagi rasa barbecue. Barbecue itu ada. Jadi memang ini termasuk inovasi juga, termasuk packagingnya Mbak. Dulu sebelum kita latih packaging tuh packagingnya biasa. Sekarang ini udah packaging, iya, ini packagingnya kan sudah menarik. Kemudian pencantuman legalisasi atau sertifikasinya itu sudah ada. Jadi BPOM. Jadi kalau makan ini dijamin, insya Allah dijamin halal, ya, betul. kemudian aman dan sehat Mbak. Karena dia tanpa MSG. Oh, ya, nah ini beberapa hasil pelatihan kita Mbak, untuk peningkatan kualitas dan perizinan. Mana Mbak? Ini Boyolali ya? Iya Boyolali, karena kan UMKM kita tersebar di 6 kabupaten 1 kota. Seperti itu. Ini 2 contoh saja sih Mbak. Karena mejanya kecil, kalau enggak saya bawa ke sini semua penuh Mbak. Nanti saya masukin tas saya semua ya. Sama ini tadi Inagiri tadi. Inagiri nih Wonogiri Mbak. Nanti kalau ada waktu tak bawa ke sana Mbak, bisa melihat produksinya, itu asik banget loh Mbak. Bawa ke sana dan belanja ya. Iya. Baik. Ini tadi sama dengan yang ini kalau ini roti gaplek, yang itu ada cookies rempah. Iya, ini bentuknya brownies Mbak. Bentuknya brownies. Kalau ini roti gaplek ya. Iya. Kalau gaplek itu kan makanan yang dulu nggak disuka orang ya. Nah, ini inovasi dijadikan cookies, ya, cookies ya, dijadikan cemilan ternyata. Apalagi ditemanin ngopi saat hujan deras Mbak. Aduh. Terus lihat sawah di pinggir sawah. Aduh, ini cocok banget nih Mbak. Nanti ya setelah ini kayaknya. Baik, Mbak Yuni, ini menarik sekali kalau kita bicara tentang UMKM ya. Kita sudah bicara tentang kendala, kemudian kondisi pertumbuhannya sampai saat ini, dan rasa optimisme BI terutama ya untuk pendampingan terhadap UMKM itu sendiri. Nah, Mbak Yuni, pertanyaannya sudah banyak sekali dijawab pada hari ini. Alhamdulillah sudah berakhir ya Mbak. Masih punya satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apa harapan ke depan ya, terutama dari BI sendiri untuk pengembangan UMKM yang ada di Indonesia, mengingat tantangan, kendala tuh masih sering ditemui di berbagai wilayah. Silahkan Mbak Yuni. Kalau kami yakin ya Mbak, dengan digitalisasi, kemudian dengan inovasi, dengan kreativitas, dan satu lagi Mbak, sinergi dan kolaborasi untuk memajukan UMKM itu, insya Allah UMKM kita itu tidak bisa berdiri sendiri ternyata. Kita itu nggak bisa kerja sendiri. Karena kan BI juga sebenarnya bukan hanya ngurusin UMKM Nah, kita biasanya selalu bersinergi dengan dinas terkait, perbankan, OJK, dengan Kadin juga, makanya lewat event SGS ini Mbak, kita selalu bekerja sama. Jadi itu Mbak,
digitalisasi, inovasi, kreativitas, kemudian tadi sinergi dan kolaborasi dengan semua bareng di situ. Harapannya nanti UMKM bisa naik kelas, bisa meningkatkan daya saingnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan tentunya UMKM jangan mandek, UMKM ayo obah, jangan berhenti untuk berinovasi dan berkreasi dan juga berjejaring. Even antar komunitas ayo berjejaring, karena kan sharing itu salah satu wahana kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, ya Mbak. Makanya BI itu juga walaupun kita bersaing secara sehat ya. Kalau kami menekankan kita akan membentuk kita mendorong pembentukan kemarin itu komunitas kerabat Kersa Solo Raya, kerabat UMKM Solo Raya. Jadi itu komunitas-komunitas UMKM di Solo Raya bergabung dalam wadah Kersa. Kita selalu menekankan semangatnya jangan berkompetisi, tapi bersinergi dan berkolaborasi. Semangatnya jangan maju sendiri, tapi gandengan. Kayak kereta api kalau cuma gerbongnya aja penumpangnya rano. Tapi kalau dia bareng-bareng dia bisa gerbong yang lain itu mengangkat. Jadi kita selalu tekankan itu, kolaborasi, sinergi, persaingan. Kalau sekarang bukan era persaingan ya, tapi era berkolaborasi dan bersinergi untuk maju bersama. Itu sih Mbak, kami yakin BI optimis dan kami tetap akan setia mendampingin UMKM karena saya memang bidangnya di situ loh. Kalau tadi ada Mbak Nindi di krisnya, nah kita selalu bersinergi dengan tempatnya Mbak Nindi itu terkait krisnya. Sinergi dan kolaborasi itu kuncinya Mbak. Betul sekali. Seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia hari ini bersama dengan Kadin Surakarta, bersinergi tentunya. Bersinergi dan berkolaborasi. Betul sekali. Terima kasih Mbak Yuni Herlina. Sama-sama, hari ini Mbak kita Anes. berbicara tentang hal yang sangat menarik sekali, digitalisasi UMKM, kunci UMKM berdaya saing global. Dan yang pasti kita akan berjumpa lagi Mbak Yuni, kita akhiri podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dalam Bincang Solo Grid Sale 2022 bersama dengan Bank Indonesia dan juga Kadin Surakarta. Terima kasih, sampai jumpa.